Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemasaran dan strategi menarik pelanggan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Hidayatullah dan teman saya Ahmad Nur Yahya, Aditya Iza, Hamdan Kurniadi, Ahmad Saiful Rizal, Afira Arum Salsabila, Emilda Bilqis, dan terakhir Murrifki Firdaus. Langsung ke pemasaran. Definisi pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan mentargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya, mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi, mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan. Slide selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua, distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatunya seperti armada keuangan dalam proses distribusi. Yang ketiga yaitu riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran. Biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan hingga keinginan, dan lain sebagainya. Nanti produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Yang keempat yaitu yang terakhir, layanan. Dalam sebuah layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan, pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya seperti produk mesin, pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Jenis-jenis pemasaran yakni ada branding dan iklan siaran. Produk atau layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Yang selanjutnya yakni adalah iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu, juga bisa menggunakan media televisi untuk menjangkau pelanggan secara luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemasaran yang ketiga dan yang keempat. MLM.
Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual, serta komisi penjualan dari jaringannya. Dan yang keempat yaitu internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pemasaran juga bisa ditentukan karena banyak penyediaan jasa iklan yang dimiliki fitur ini. Saya akan menerangkan strategi menarik pelanggan. Dalam bisnis, bukan rahasia lagi jika pelanggan memang menjadi salah satu hal yang paling penting dalam dunia bisnis. Karena pelanggan inilah yang membuat bisnis kita tetap bertahan dan terus berkembang. Mungkin Anda penasaran seperti apa rahasia menarik pelanggan baru. Bagaimanapun, sebagai pengusaha tertentu, Anda ingin tahu cara untuk mendapatkan pelanggan baru sembari mempertahankan mereka para pelanggan lama yang udah setia. Karena bagaimanapun kita tidak boleh hanya fokus mencari pelanggan baru saja dan melupakan pelanggan setia kita. Lantas seperti apa caranya agar kita bisa menjaring pelanggan baru sekaligus mempertahankan loyalitas para pelanggan lama? Berikut ini beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukannya. Yang pertama, berikan sesuatu. Setiap kali Anda memberikan sesuatu, Anda akan mendapatkan prospek lebih sebagai imbalannya. Semakin tinggi hadiah yang Anda berikan, semakin banyak pula klien yang akan datang. Untuk berhasil dalam dunia bisnis, Anda tidak boleh takut untuk mengeluarkan biaya. Biaya yang Anda keluarkan bisa jadi setimpal dengan keberhasilan yang Anda dapatkan. Yang kedua, bertemui berbagai orang. Tentu Anda pernah memiliki pelanggan yang berasal dari pelanggan sebelumnya, atau pelanggan tersebut memang sudah orang yang Anda kenal. Itulah keuntungan dari bertemu dengan berbagai orang, yaitu network atau jaringan Anda akan lebih luas. Beberapa orang akan menyarankan Anda untuk mengikuti event-event bisnis atau sejenisnya. Tetapi bertemu dengan orang-orang yang tidak terkait dengan bisnis juga bisa memberikan keuntungan bagi Anda. Slide berikutnya masih strategi menarik pelanggan yang nomor 3, yaitu mengenali laporan penghasilan dan produk Anda. Anda sudah melakukan berbagai cara, namun pelanggan baru Anda tidak juga kunjung datang. Hal ini mungkin disebabkan bukan cara Anda yang salah, namun mungkin produk atau cara penjualan Anda yang salah. Lihat dan cek kembali database Anda apakah ada kesalahan. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat melakukan survei, kuesioner, dan sejenisnya untuk meminta pendapat orang-orang di sekitar Anda. Cara ini juga digunakan oleh perusahaan keuangan besar. Dan selanjutnya yang nomor 4, buat sesuatu yang unik. Buatlah sesuatu yang berbeda dari perusahaan atau pesaing lainnya. Hal itu akan menyebabkan produk atau layanan Anda lebih terkenal. Misalnya, Anda dapat memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. Hal itu akan menyebabkan orang-orang mencari kelebihan Anda dan kembali lagi ke tempat Anda bersama teman-temannya. Seperti pepatah umum bahwa kita tidak akan menjadi seseorang yang benar-benar sukses selama kita terus mengikuti orang.
Strategi menarik pelanggan. 5. Tunjukkan keahlian Anda. Demonstrasi dan tunjukkan keahlian Anda. Jika Anda adalah seseorang yang pintar menulis, buatlah sebuah blog, cerpen, dan sebagainya. Jika Anda adalah seorang yang pintar berbicara, buatlah sebuah rekaman. Jika Anda adalah seorang yang pintar berbisnis, tunjukkanlah ke orang lain dengan ide Anda. 6. Gunakan teknologi. Zaman sekarang, teknologi merupakan sesuatu yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan utama. Banyak sekali alternatif pemasaran terkait teknologi seperti iklan online, sosial media, email marketing, dan sejenisnya. Mungkin yang paling mendasar adalah dengan membuat company profile. Yang ketujuh, buat sebuah perlombaan berhadiah. Anda bisa membuat sebuah perlombaan berhadiah. Hal ini tentu merupakan salah satu alternatif terbaik dalam menarik pelanggan baru. Misalnya, Anda dapat meminta orang-orang memberikan komentar mengenai web Anda, lalu memintanya untuk memberitahukannya ke teman-temannya. Dan sebagai gantinya, Anda akan memberikan hadiah yang mengajak teman terbanyak. 8. Membuat sebuah acara. Acara merupakan salah satu alternatif dan menarik untuk menarik pelanggan baru. Dengan cara ini, maka partisipan dan sponsor akan dapat mengetahui bisnis atau layanan yang Anda sediakan. Strategi menarik pelanggan yang ke-9, yaitu menemukan mitra bisnis. Salah satu cara tercepat untuk menarik pelanggan baru yaitu kita harus dapat menemukan seorang mitra bisnis yang dapat membantu dalam bisnis kita. Sering kita lihat di dalam dunia bisnis, banyak sekali perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu saling bekerja sama, baik itu dalam iklan maupun produk. Bahkan akuisisi juga merupakan salah satu bentuk partner bisnis, hanya saja ia merupakan bentuk yang jauh lebih kuat. Yang ke-10 yaitu menggunakan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Membuat sebuah strategi pemasaran yang mencakup penggunaan teknologi seperti email marketing, media sosial, maupun word of mouth. Melalui hal tersebut kita dapat menemukan sebuah strategi yang cocok untuk produk maupun bisnis kita. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam berbicara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.